Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Husnul Khotimah. Dan kali ini kita bertemu untuk membahas bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, sebelum kita memasuki bab ini, maka kita simak dulu hadis berikut ini. Saya akan bacakan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, yakni kehidupan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa apabila kita ingin berhasil di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, pasti tidak lepas dari sebuah ilmu. Nah, untuk itu, dengan kita belajar tentang bab ini, semoga semangat kalian untuk menuntut ilmu selalu bersemangat. Oke. Nah, yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama kita akan belajar tentang pemerintahan Bani Abbasiyah. Kita akan membahasnya sekilas-sekilas saja. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah tentang pusat peradaban ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini tentang periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, dinasti Abbasiyah di bawah pengaruh Arab dan Persia pertama, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode yang kedua di bawah pengaruh Persia yang kedua ini pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Di periode ketiga, pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah pengaruh Turki. Kemudian periode keempat di bawah pengaruh dinasti Saljuk, dan di periode kelima ada di bawah pengaruh Turki. Gitu. Nah, berikut khalifah pemerintahan Abbasiyah. Dari awal, yaitu pendiri Bani Abbasiyah, yaitu Abbas. Abbas ini juga merupakan saudara Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari Abbas ini, Abdullah bin Abbas, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, dan seterusnya sampai sejumlah 15 khalifah. Nah, yang saya beri bintang ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, yaitu di bawah Khalifah Al-Mansur, di bawah Khalifah Ar-Rasyid, ini sangat terkenal sekali, Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang ketiga di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Nah, bagaimana nanti para khalifah ini mengembangkan ilmu pengetahuan akan kita pelajari pada bab kali ini. Ini adalah faktor pertumbuhan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Mengapa sampai dinasti Abbasiyah itu pertumbuhan ilmu pengetahuannya sangat pesat? Ada 2 faktor utama. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Jadi, ada percampuran perpaduan kebudayaan antara budaya Arab dan kebudayaan bangsa-bangsa lain dari beberapa wilayah yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, faktornya adalah gerakan penerjemahan besar-besaran. Jadi khalifah melakukan gerakan penerjemahan besar-besaran. Para ilmuwan-ilmuwan yang gemar menerjemahkan, mereka difasilitasi oleh negara untuk menerjemahkan berbagai macam buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini
Apa saja ilmu-ilmu yang berkembang, yang bertumbuh pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu umum dan ilmu agama. Di ilmu umum ini ada beberapa cabang keilmuan, di antaranya ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu falak, ilmu astronomi. Dan di bidang agama terdapat cabang-cabang ilmu pengetahuan agama, yakni ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Nah, dari beberapa cabang keilmuan ini lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan, para ilmuwan yang sampai sekarang bukunya masih bisa kita pelajari. Itu adalah peninggalan dari kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Seperti ini dia tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh filsafat seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail. Filsafat ini adalah merupakan sebuah ilmu yang mengkaji sebuah kebenaran dengan sangat mendalam. Nah, jadi para tokoh-tokoh filsafat ini, ilmuwan filsafat ini, mereka menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam untuk mengkaji sebuah filsafat-filsafat. Nah, di bidang kedokteran ada beberapa ilmuwan, diantaranya adalah Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan ini dijuluki sebagai bapak ilmu kimia di dalam Islam. Yang kedua ada Hunain bin Ishaq. Beliau merupakan ahli penerjemah buku asing. Nah, ini salah satunya seorang yang menerjemahkan, yang ikut dalam gerakan penerjemahan besar-besaran. Yang ketiga ada Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah seorang yang ahli mengobati penyakit cacar dan campak. Yang keempat ada Thabit ibnu Qurra. Selain beliau mahir di bidang kedokteran, beliau juga mahir di bidang astronomi. Makanya beliau merupakan ahli astronomi juga. Yang kelima ada Ibnu Sahal. Nah, beliau ini adalah seorang ahli di bidang optik. Selanjutnya ada ilmuwan di bidang ilmu falak dan ilmuwan di bidang matematika. Pada ilmu falak diantaranya adalah Abu Masyar Al-Falaki. Nah, dari julukannya saja Al-Falaki, dia merupakan seorang yang ahli ilmu falak. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Ada ilmuwan yang kedua yakni Jabir Batani. Jabir Batani ini beliau adalah seorang pembuat teropong bintang. Dan yang ketiga ada yang namanya Raihan Al-Bairuni. Karyanya yang terkenal adalah Al-Afarul Baghia Ainil Khaliyah. Kemudian di bidang matematika, nah tidak asing lagi bagi kita, bagi kalian yang gemar matematika harus meniru semangatnya ilmuwan ini, seperti Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini beliau dijuluki sebagai perintis konsep aljabar. Nah, aljabar yang kalian pelajari saat ini itu dulu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Kemudian beliau merupakan penemu angka 0 dan penemu algoritma. Ilmuwan yang kedua di bidang matematika ada Umar bin Farruhan. Karyanya yang terkenal adalah Quadripartium. Ini tentang angka-angka kuadrat. Ilmuwan yang ketiga adalah Banu Musa. Beliau ini ahli mengukur dalam beberapa bab seperti permukaan, datar, dan bulat. Nah, kemudian ini adalah tokoh-tokoh ahli astronomi. Di antaranya adalah Al-Fazari, ada Al-Ghatani, dan ada Al-Farghoni. Al-Fazari ini beliau merupakan pencipta astrologi.
Itu. Kemudian selanjutnya di bidang agama. Di bidang agama ini ada beberapa ulama yang kita kenal sampai saat ini, seperti ulama di bidang tafsir, ulama di bidang hadis, ulama di bidang ilmu kalam, ulama di bidang ilmu tasawuf, dan ulama di bidang fikih. Tafsir yang pertama. Ilmu tafsir itu ilmu yang mempelajari tentang penafsiran Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Kemudian kalau hadis, ya seperti yang kita ketahui bahwa hadis itu merupakan perkataan, perbuatan Nabi Muhammad. Ada beberapa tokoh nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada ulama yang terkenal di bidang ilmu kalam. Ada ulama yang terkenal di bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang mengenal Allah dan meninggalkan kehidupan dunia dan mementingkan kehidupan akhirat. Kemudian ada ulama di bidang fikih. Fikih itu seperti kalau kita sholat, kita puasa, nah itu ada ulama-ulama tersendiri yang mengkaji hal tersebut. Yang pertama di bidang tafsir, ini ada tokohnya, ada At-Tabari, ada As-Sudda, ada Ibnu Ishaq, ada Al-Andalusi, ada Ibnu Sulaiman, dan lain-lain. Nah, di bidang hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Dari sekian ulama yang terkenal di bidang hadis, ada dua tokoh ini yang hadisnya banyak yang sahih, banyak yang digunakan karena kesahihannya, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau biasanya hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ini disebutnya sebagai muttafaqun alaih. Di bidang ilmu kalam ada Wasil Ibnu Atha, ada Adam, ada Al-Ghazali atau Hujjatul Islam, julukan Al-Ghazali, ada Abu Ghuzail Al-Alaf, ada Al-Asy'ari, dan lain-lain. Di bidang ilmu tasawuf ada Qushairi, ada Hujjatul Islam juga. Jadi Al-Ghazali ini tidak hanya mahir di satu bidang, tapi di berbagai bidang. Ada Salahuddin dan lain-lain. Di bidang fikih, Madzhabul Arba'ah, yaitu madhab-madhab 4. Nah, ini mereka terlahir pada masa dinasti Abbasiyah ini. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Itu tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu-ilmu agama. Nah, sekarang pusat peradaban. Pusat peradaban ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini di Baghdad, seperti di peta ini. Nah, ini dia Baghdad. Di Baghdad ini letaknya ada di tepi sungai Tigris. Nah, Baghdad ini didirikan sebagai pusat kota, pusat pemerintahan pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Di Baghdad ini juga merupakan pusat kejayaan masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Jadi di Baghdad ini, di sana merupakan pusat peradaban. Di sana banyak terjadi penerjemahan kitab-kitab dari berbagai macam bahasa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ada di Baghdad. Kemudian yang kedua, pusat peradabannya ada di kota yang namanya Samarra. Samarra ini ada di sebelah timur Tigris, kira-kira kurang lebih 60 km dari Baghdad. Nah, di sana ada 17 istana yang menjadi percontohan. Di sini letaknya Samarra. Di Samarra ini istana-istana itu terkenal dengan gaya arsiteknya yang luar biasa.
Makanya di Samarra ini menjadi pusat peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini dia. Ada sebuah tempat yang namanya Baitul Hikmah. Disinilah pusat atau tempat Baitul Hikmah ini sebuah lembaga penelitian pertama di dunia Islam yang didirikan atas perintah Khalifah Harun ar-Rasyid pada sekitar tahun 800 Masehi sebagai pusat epicentrum kemajuan Islam. Mengapa Baitul Hikmah ini sangat terkenal? Karena di Baitul Hikmah itu terjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, di sana ada kegiatan penerjemahan buku-buku dalam bahasa Arab. Jadi buku-buku dari bahasa Spanyol, dari bangsa-bangsa Romawi, itu semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk dipelajari oleh orang-orang Islam pada masa itu. Makanya terdapat banyak sekali ilmuwan yang terlahir pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang kedua, di Baitul Hikmah, di sini para ilmuwan itu difasilitasi oleh negara. Siapapun yang menerjemahkan buku pasti diberi hadiah oleh negara, dibayar oleh negara, difasilitasi oleh negara, diberi uang, diberi tempat, dan lain sebagainya. Sampai sebegitunya pemerintah memperhatikan para ilmuwan-ilmuwan. Nah, oleh karena itu pada saat itu para ilmuwan bersemangat, orang-orang bersemangat untuk belajar menerjemahkan karena memang mendapatkan fasilitas yang terjamin dari negara. Nah, di Baitul Hikmah dalam satu abad menjadi pusat koleksi literatur terlengkap dunia. Jadi segala ilmu apa saja di sana ada pada saat itu. Kalau didirikannya sekitar 800 Masehi, nah kira-kira pada tahun 900 Masehi itu menjadi pemilik koleksi literatur terlengkap di dunia. Itu ada di Baitul Hikmah. Itu kegiatan yang ada di Baitul Hikmah. Nah, di Baitul Hikmah ini juga di sana terdapat kitab Al-Jabar wal Muqablah. Al-Jabar oleh Al-Khwarizmi sebagai buku induk matematika dan algoritma. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, seorang ilmuwan yang ahli pada bidang matematika, Al-Khwarizmi, beliau menulis buku tentang Al-Jabar. Nah, itu buku induknya, buku aslinya disimpan baik di Baitul Hikmah. Oke, itu saja. Semoga kita dapat mencontoh semangat belajar dari para ilmuwan-ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan kalian, meskipun di rumah saja, nah, tetap harus semangat belajar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti latihan soal akan saya berikan linknya lewat WhatsApp group. Oke, demikian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.